Ini saya akan mencoba untuk menaruh prinsip dan cara berpikir mengenai aktivitas game online anak. Supaya prinsip ini bisa digunakan oleh para orang tua untuk menetapkan policy soal main game anak sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau pertanyaan mendasarnya adalah apakah anak boleh main game? Ya saya bilang boleh. Karena dalam beberapa hal sebenarnya dia mirip-mirip juga dengan baca buku. Dua-duanya sama-sama bisa membuat anak terekspos dengan konten negatif dan dua-duanya sama-sama durasinya bisa berlebihan. Main game seperti halnya baca komik misalnya, ada aktivitas yang wajar buat anak, tapi risikonya harus diantisipasi. Anak main game online memang seringkali jadi dilema buat orang tua. Ya, dibolehkan bisa jadi problem, nggak dikasih juga nggak bisa. Memang kalau untuk urusan main game online anak itu sepertinya kita tidak bisa pukul rata berlaku sama aturannya untuk setiap keluarga karena kepribadian anaknya beda, usianya beda, kondisi orang tuanya beda, bahkan kondisi rumah tangga juga beda. Nah, di video ini saya akan mencoba untuk menaruh prinsip dan cara berpikir yang mengenai aktivitas game online anak. Supaya prinsip ini bisa digunakan oleh para orang tua untuk menetapkan policy soal main game anak sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau pertanyaan mendasarnya adalah apakah anak boleh main game? Ya saya bilang boleh. Karena dalam beberapa hal sebenarnya dia mirip-mirip juga dengan baca buku. Ada miripnya. Kenapa? Karena anak sendirian melakukannya. Anak terekspos dengan berbagai macam konten. Ya. Kemudian bisa menimbulkan perasaan tertentu tergantung kontennya. Ya, kemudian anak bisa berimajinasi masuk ke dalam dunia yang berbeda gitu sesuai dengan isi kontennya. Dan dalam melakukannya butuh waktu. Itu kan sama. Ya. Main game begitu, baca buku juga begitu. Kemudian dampaknya pun sebenarnya sama. Ya, pertama dampak positifnya mirip. Kenapa? Main game itu menurut penelitian bisa meningkatkan kemampuan kognitif yang lebih baik, berpikir analisis, problem solving, kemampuan memahami materi, working memory. Sama, baca buku juga begitu. Dampak negatifnya, risikonya juga sebenarnya sama, ada dua, konten dan durasi. Ya, dua-duanya sama-sama bisa membuat anak terekspos dengan konten negatif dan dua-duanya sama-sama durasinya bisa berlebihan. Cuma ya ada bedanya nggak? Ya ada lah ya. Karena kan kalau game anak lebih tertarik penyajiannya daripada buku. Kemudian game itu biasanya membutuhkan perhatian yang lebih konstan, lebih intens. Jadi engagement-nya secara fisik dan emosional lebih tinggi daripada buku. Oke, itu bedanya. Tapi basically risikonya sama. Konten negatif, durasinya berlebihan. Tapi masalahnya kan orang tua lebih sering khawatirnya kalau anak main game dibandingkan baca buku. Kalau baca buku dipersepsikan sebagai positif gitu ya. Padahal sebenarnya ya mungkin juga ada risiko juga gitu. Tapi poin saya adalah main game seperti halnya baca komik misalnya, ada aktivitas yang wajar buat anak, tapi risikonya harus diantisipasi. Jadi boleh main game kalau risikonya dikelola dengan baik. Nah, risikonya ada dua tadi ya, konten, durasi. Ya, konten, durasi. Saya bicara soal kontennya dulu, mengelola kontennya nih, mengelola risiko konten. Nah, kalau mau mengelola konten, orang tua mesti tahu apa yang dimaksud dengan konten yang negatif. Ya, supaya orang tua punya judgement yang umum yang cocok gitu ya. Yang pas untuk menilai gitu. Ini konten pas nggak buat anak saya? Nah, konten yang negatif itu buat saya patokannya dua. Ya, bisa menimbulkan dua hal ini pada anak. Pertama, misinformasi, jadi salah informasi. Kedua adalah meniru perilaku yang buruk. Konten yang bisa menyebabkan dua itu, misinformasi dan meniru perilaku buruk, itu buat saya ada konten yang negatif. Ya, itu sebabnya kenapa misalnya konten yang violent, kekerasan, kenapa dia dibilang negatif? Ya karena anak bisa lihat dan bisa niru gitu. Kemudian bagi dia jadi kayaknya violent itu, kekerasan itu lumrah ya gitu. Itu kan misinformasi. Kenapa konten yang mengeksploitasi seksualitas dan mengeksploitasi perempuan itu negatif? Karena ya anak waktu lihat dia nggak ngerti, dia nggak benar-benar ngerti loh. Begitu melihat konten yang ada seksnya atau yang mengeksploitasi perempuan, dia tidak mengerti bahwa itu semua adalah dramatisasi, semua itu adalah fiksi yang sebenarnya nggak seperti itu. Itu cuma
fiksi gitu. Anak nggak bisa bedain. Ya, jadi kan misinformasi kalau anak salah ngerti, betul nggak? Ya itu juga sebabnya kenapa konten itu mesti disesuaikan dengan usia anak. Karena benar-benar kalau konten itu tidak masuk pengertian anak, dia bahkan nggak ngerti, bahkan bisa menyebabkan dia rasanya bingung atau takut. Ya itu semua adalah misinformasi. Ya kalau yang kedua ya bisa menyebabkan anak meniru perilaku buruk, semua ngerti nggak ya? Jadi untuk mengelola konten, pertama orang tua mesti tahu apa yang dikonsumsi dan dimainkan oleh anak. Yang kedua adalah punya judgement yang benar dalam menilai sebuah konten itu cocok atau tidak buat anak. Gitu. Saya mau bagikan 3 prinsip yang saya terapkan di dalam keluarga saya untuk menilai sebuah konten itu negatif atau tidak. Prinsip yang pertama, kalau buat saya aja nggak pantas, apalagi buat anak saya. Itu prinsipnya yang pertama. Ya, saya nggak pernah main game lagi udah lama banget. Ya, jadi 20 tahun yang lalu kali ya. Tapi saya mengikuti perkembangan teknologi game. Saya tahu game sekarang itu grafiknya seperti apa, perkembangannya, cara mengendalikannya sekarang seperti apa. Beda banget ya dengan 20 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi saya tahu game sekarang itu ada yang memang buat saya secara pribadi, waduh, saya aja nggak mau lihat. Terlalu violent misalnya buat saya. Nah, game yang sejenis itu, yang no-no buat saya, of course no-no juga buat anak saya. Gitu. Ya, prinsip yang kedua, konten harus cocok dengan usia dan tingkat kedewasaan anak. Ya kadang-kala usia sama tingkat kedewasaan ya nggak sejalan kadang-kadang. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya tingkat kedewasaan anak. Artinya kemampuan anak untuk mengerti apa yang dia lihat dan menilai itu benar atau salah. Atau yang sering kita sebut sebagai moral judgment. Jadi anak punya tingkat kedewasaan yang cukup untuk menilai ini benar atau salah. Ya, jadi perhatikan rating gamenya, cari di Google. Kalau di Google nggak ada, lihat sendiri gamenya kayak apa. Dari mana? Dari YouTube. Banyak sekarang. Ya, game-game dimainkan oleh YouTuber. Lihat, paling nggak kita jadi tahu, oh game yang itu tuh seperti itu tampangnya, cara mainkannya seperti itu, goalnya apa. Ya, dan kita nilai, cocok nggak game seperti ini buat anak kita. Oke? Nah, prinsip yang ketiga, perhatikan perkembangan gaya perilaku dan gaya ngomongnya anak sehari-hari. Kenapa? Karena kadang-kadang dia sudah terpengaruh. Kita nggak tahu. Ya, kita pikir nggak kenapa-napa konten seperti itu. Tapi ternyata mempengaruhi secara negatif ke dia. Dan kita tangkapnya dari mana? Dari gaya perilaku dia dan gaya ucapan dia yang berubah. Mulai mirip kayak di apa yang terjadi di game. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anak kita bisa ajak bicara. Kita bikin dia aware bahwa kamu sekarang gayanya kayak gini, ngomongnya kayak gini. Kenapa? Dipengaruhi sama game. Yang artinya make sense untuk kamu jangan main lagi mendingan. Karena it's not good. Gitu. Oke. Jadi saya simpulin ya. Sebenarnya ada 5 nih jadi yang perlu diperhatikan untuk mengelola konten. Pertama, orang tua harus tahu apa yang dimainkan sama anak. Kedua, orang tua harus punya judgement yang benar untuk menilai itu konten itu cocok atau nggak buat anak. Yang ketiga, kalau buat saya aja nggak pantas, apalagi buat anak. Ya. Yang keempat, konten harus cocok dengan usia dan tingkat kedewasaan anak. Yang kelima, perhatikan perkembangan gaya perilaku dan gaya bicara anak. Oke. Nah, saya tambahkan 3 tips untuk mempraktikkan prinsip-prinsip itu. Ya, dalam mengatur, mengelola konten. Pertama, jangan membiasakan anak mengurung diri sendirian menikmati game. Ya, oke. Kalau pun ini bakal terjadi, ya biarkan ini terjadi. Mungkin anak udah lebih besar, kadang-kadang nggak punya pilihan. Tapi kalau anak masih kecil jangan. Jadi taruh komputer di ruang umum, di ruang tengah. Jangan taruh TV, PlayStation di kamar anak. Dan tidak perlu cepat-cepat memberikan gadget pribadi buat anak. Supaya apa? Supaya setiap aktivitas gadget anak kita itu masih banyak nyangkut sama kita, jadi kita bisa mudah mantap. Oke, pertama. Yang kedua, pada saat kita menemukan ada konten negatif yang mereka mainkan, misalnya kita tanpa sengaja kita lewat, kita lihat, jangan langsung anaknya dihukum atau dicaci maki. Kenapa? Kalau anaknya masih kecil, dia belum ngerti bahwa itu negatif. Justru kita bisa ajarin, make sense kan ya? Kemudian kalau dia sudah lebih besar, kalau dia sudah remaja, dihukum atau dicaci maki,
sama tidak produktif, justru akan menghilangkan kesempatan untuk kita mempengaruhi dia, karena kuncinya adalah mempengaruhi dia. Jadi yang mesti kita lakukan apa? Yang mesti kita lakukan adalah menguji persepsi dia dan menguji perasaan dia terhadap konten itu. Menguji persepsi maksudnya apa? Kita mau tahu sebenarnya waktu dia lihat itu dia mikirnya apa sih? Jangan-jangan ya memang buat dia ternyata yang segitu itu nggak violent misalnya begitu. Jadi dia memang sensitivitasnya tidak seperti kita. Nah itu yang perlu kita pengaruhi. Oke? Dan itu nggak bisa dengan diomelin. Itu mesti dipengaruhi. Artinya pelan-pelan dalam berbagai percakapan kita akan menaruh nilai-nilai, memberikan role model, memberikan contoh, ya sehingga lama-kelamaan masuk sendiri. Dia ngerti bahwa segitu itu violent. Ya, jangan. Gitu. Ya, lama-lama dia baru bisa nangkap. Perasaan juga sama, menguji perasaan. Kita mau tahu sebenarnya waktu dia lihat itu apa sih yang dia rasakan. Jangan-jangan dia juga takut. Kalau dia takut ya kita gampang ngomongnya. Artinya kita bisa bilang ngapain main game yang kamu sendiri bisa bikin takut, gitu ya. Kalau dia misalnya nggak takut, oke, at least kita bisa tahu, oh anak saya memang tidak mudah takut, tapi kan bukan berarti bahwa itu benar. Gitu. Dia yang perlu lama-lama memahami bahwa walaupun saya nggak mudah takut, saya nggak takut ya itu, tapi itu still violent, mestinya nggak begitu. It's not good. Artinya bukan lantas karena saya nggak takut itu terus jadi oke, gitu, nggak juga. Intinya mempengaruhi anak akan jauh lebih efektif dibandingkan memarahi, memaki-maki, gitu ya, menghukum dia, gitu. Oke, tips yang nomor 3. Tanamkan nilai-nilai yang benar pada anak di dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari soal main game atau tidak. Ya, artinya sehari-hari lah anak mesti melihat, ya, belajar soal apa? Keramahan, respect pada orang lain, empati, belas kasihan, compassion, self-control, ya, mengendalikan mulut. Ya, kita tunjukkan itu semua dan kita share, kita ngobrol soal itu di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akan jadi value-nya dia. Sehingga misalnya kalau Anda mengerti bahwa seks itu adalah sesuatu yang harus dijaga, dihargai, diperlakukan secara proper terhadap orang yang tepat, di timing, di musim yang benar, ya, oke, seks itu untuk pernikahan, maka kalau itu value-nya sudah ada di kepalanya dia, maka anak akan ngerti sendiri konten mana yang gak cocok buat dia. Dia sendiri akan risih kalau dia melihat eksploitasi seks di game misalnya. Dia sendiri akan risih. Gitu. Oke, kalau udah punya value-nya. Oke. Nah, itu adalah mengelola risiko konten. Ya. Dan sekarang kita bicara soal mengelola risiko durasi. Ya, saya mau bagikan 4 hal. Ya, bagaimana mengelola risiko durasi. Pertama, sesuaikan durasi dengan tingkat kedewasaannya anak. Ya, anak itu cepat atau lambat harus mengerti prinsip ini, bahwa kebebasan yang dia peroleh itu bergantung pada rasa tanggung jawab yang dia sudah buktikan. Karena zaman sekarang ini saya juga merasa kita tuh nggak bisa sederhana menetapkan aturan kepada anak, oh main gadget atau main game sehari cuma boleh segini, sejam, 2 jam gitu. Belum tentu bisa sekaku itu. Ya, yang penting prinsipnya adalah semakin anak dewasa, maka semakin besar kebebasan yang kita bisa percayakan kepada dia, termasuk dalam hal bermain game. Dan itu yang perlu anak-anak tangkap dari kita. Yang nomor 2, perhatikan dan pahami kebutuhan anak berkaitan dengan durasi. Karena berkaitan dengan pemakaian gadget, ya main game, internet, itu semua bergantung kepada kebutuhan anak sebenarnya zaman sekarang gitu ya. Karena anak juga beda-beda. Ada anak yang bisa punya hobinya macam-macam. Kenapa? Karena minat dia luas, atau dia berada di sekolah yang membuka banyak kesempatan kenalin anak dengan macam-macam minat. Oke, jadi dia bisa melakukan banyak hal. Otomatis dia nggak akan cuma main game kan, gitu kan? Tapi di sisi lain ada anak yang ketertarikannya, minatnya itu lebih sempit. Artinya kalau dia udah ketemu suka dengan satu hal, dia akan mencurahkan semua waktu luangnya untuk minat itu saja gitu.
Ya kalau anak tipe begitu dan kemudian dia main game, dia memang bisa main game terus gitu. Nah itu kan beda kondisinya gitu. Ya, contoh saja anak saya yang kedua, ini bukan soal main game sih ya, tapi soal dia pakai gadget. Anak saya yang kedua itu sangat suka baca dan sangat suka baca informasi terbaru mengenai topik yang dia suka gitu. Dan dia dapatnya bukan dari majalah, tabloid, enggak, dia dapatnya dari internet, dari artikel di internet. Dia cari lewat Google. Jadi dia melahap habis banyak artikel di internet. Jadi kebutuhan dia akan gadget dan waktu internet itu lebih tinggi daripada kakaknya. Kakaknya nggak begitu. Kakaknya waktu itu dikasih 2 jam setiap hari gitu ya. 2 jam itu mah kelebihan banget buat kakaknya. Tapi buat anak saya yang kedua, mentok terus dia, sering mentok gitu ya. Wah, gadgetnya udah nggak bisa dibuka gitu. Ya artinya kebutuhannya berbeda sekali lagi. Nah kita perlu ngerti, kita perlu lihat, dengar, supaya kita bisa ngerti, oh anak ini kebutuhannya seperti gini. Oke? Nah, yang ketiga, dapatkan data yang akurat dan objektif mengenai durasi. Artinya, mesti ada data yang clear berapa lama anak main gitu. Ya. Caranya dari mana ya? Kalau main game di HP, di tablet, komputer, itu semua punya aplikasi untuk memonitor. Intinya dapatkan data yang akurat. Kenapa? Karena data yang seperti itu berguna untuk kita ngobrol dan membuat kesepakatan dengan anak. Itu menghindari konflik dan perdebatan yang tidak perlu gitu ya dengan anak. Kenapa? Karena ya ada buktinya. Gitu. Oke? Dan itu bukan kita pakai untuk nyalahin dia, bukan. Itu nggak perlu diperdebatkan aja. Gitu. Ya. Oke, prinsipnya adalah untuk mencari kesepakatan itu butuh data, itu lebih baik. Yang keempat, seimbangkan durasi main game dengan family time. Kenapa? Karena gini, internet, main game itu biasanya ada aktivitas sendirian. Ya, artinya itu aktivitas sendirian yang menyenangkan buat anak, makanya nambah terus gitu durasinya. Nah, kita perlu menciptakan kesenangan yang sama lewat aktivitas bersama, ya, artinya aktivitas dengan keluarga. Artinya anak punya pilihan gitu ya untuk kesenangan, nggak cuma dia sendirian main game tapi juga bareng-bareng satu keluarga gitu. Ya, anak saya yang pertama gitu pernah cerita. Suatu sore dia selesai sekolah, kemudian dia buka komputer, dia mau gambar. Karena itu kesenangannya dia sendirian gambar gitu di komputer digital gitu. Tapi dia dengar ya di situ sore-sore ya saya buka TV ya sama adiknya gitu. Dan dia cerita, dia dilema, saya mesti fun yang mana nih? Di luar kayaknya fun juga gitu ya. Saya seneng yang mana? Akhirnya waktu itu dia mempersingkat dia gambarnya, cepet-cepet dia selesain, terus dia keluar karena dia mau having fun di luar bareng-bareng. Jadi sih buat anak itu dia merasa bahwa dia rugi juga kalau nggak spend time sama kita gitu, ya kan? Gini prinsipnya family time. Ya, jangan kita berusaha untuk menciptakan suasana supaya anak have fun, terus kemudian kita ikut. Jangan. Ya, kenapa? Karena kita juga belum tentu bisa bikin suasana kayak gitu. Kan kita mesti, waduh, itu susah. Yang benar gimana? Yang benar adalah gini. Kita mesti have fun dulu di dalam satu activity, ya. Kemudian have fun-nya kita akan membuat anak join kita. Karena dia tertarik. Jadi kitanya itu mesti have fun dulu. Kalau kita mencoba membuat situasi have fun buat anak, kita suka gagal karena kita bukan anak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk have fun. Saya dulu nonton Barney kalau ada yang tahu ya. Barney dinosaurus gede gitu ya. Itu film anak-anak banget. Atau anak masih kecil itu sih udah lama banget gitu ya. Saya berusaha cari apa sih yang saya bisa nikmati dengan Barney. Saya menemukan saya suka lagunya. Jadi waktu setel Barney, saya sendiri have fun. Saya nggak memaksakan diri saya nonton Barney. Kenapa? Karena saya jadinya seneng dengerin lagu di Barney. So, saya having fun juga. Saya bisa ikut nyanyi-nyanyi gitu ya waktu nonton Barney. Dan saya having fun. Itu membuat suasana waktu nonton Barney itu juga jadi fun buat anak saya. Bukan saya menciptakan itu. Saya cuma having fun, and then perasaan fun saya keluar dirasakan oleh anak-anak. Itu maksudnya.
Oke, itu adalah kuncinya family time sebenarnya. Oke, jadi simpelnya ada 4 ya untuk mengelola durasi. Pertama, sesuaikan durasi dengan tingkat kedewasaan anak. Yang kedua, perhatikan dan pahami kebutuhan anak berkaitan dengan durasi. Yang ketiga adalah dapatkan data yang akurat dan objektif mengenai durasi. Dan yang keempat adalah seimbangkan durasi main game dengan family time. Nah, saya nggak memasukkan soal bagaimana mengatur jadwal anak dan lain-lain. Itu saya pernah ngomong di video yang lain gitu ya. Cari saja video soal pemakaian gadget, ya, soal keteraturan gitu. Nah, dalam hal mengatur konten dan durasi, saya perlu mention 2 hal yang sangat mempengaruhi. 2 hal yang sangat mempengaruhi. Pertama, kepribadian anak. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengelola konten dan durasi. Karena ada anak yang secara alamiah lebih mudah ketemu dengan konten negatif. Ada anak yang mudah tertarik dengan konten yang negatif. Tapi sebaliknya ada anak yang secara alamiah dia sendiri menjauhi konten negatif. Dia nggak suka kekerasan, gitu ya. Dia jauhi. Kan beda tuh kepribadiannya. Kemudian ada anak yang lebih mampu mengendalikan diri. Kalau udah ketemu konten negatif, dia gampang stop. Ada anak yang lebih sulit mengendalikan diri. Beda lagi. Dampaknya juga beda. Ada anak yang lebih mudah untuk dipengaruhi, ya, lebih mudah untuk meniru. Sebaliknya ada anak yang tidak mudah mengalami misinformasi, tidak mudah meniru. Oke. Dalam hal durasi, mendisiplinkan durasi, ada anak yang lebih mudah disiplin dalam hal durasi, ada anak yang lebih sulit. Itu semua kepribadian. Poin saya adalah buat anaknya yang masih kecil, dari kecil itu sebabnya kita perlu mengajarkan keteraturan kepada anak. Ya, mengajarkan sedemikian rupa, melatih anak supaya kepribadiannya jadi lebih dewasa. Ya, saya pernah ngomong ini berkali-kali. Ya, membuat kepribadian anak jadi lebih dewasa, melatih itu supaya apa? Begitu anak kepribadiannya dewasa, maka dalam hal main game, risiko konten dan durasi itu tidak terjadi. Ya, memang tiap anak kecepatan untuk jadi dewasanya kan beda-beda juga ya. Jadi itu sebabnya ya menetapkan aturannya mengikuti itu kecepatannya anak. Ya, intinya perhatikan kepribadian. Yang kedua adalah soal kualitas hubungan orang tua anak. Karena semakin baik kualitas hubungan kita dengan anak, makin mudah kita mengawasi, mengatur, mau mengintervensi juga lebih mudah. Ya, kemudian apa lagi? Itu juga mempengaruhi semakin baik kualitas hubungan kita dengan anak makin banyak cerita sama kita, betul nggak? Semakin anak banyak ngobrol dengan kita, cerita dengan kita, kalau dia sudah terpengaruh oleh konten negatif, kita kan langsung tahu, lebih cepat tahu. Iya, karena pikirannya kan dia banyak keluarin ke kita. Gitu. Ada lagi, kalau kualitas hubungan kita dengan anak itu baik, maka kalau sampai ada pengaruh negatif sudah terasa gitu ya, balikinnya itu lebih mudah, lebih sederhana. Artinya ngobrol dikit, tegur dikit, dia udah berubah lagi. Kemudian soal durasi juga sama. Misalnya kita menangkap anak itu kurang tidur, kurang olahraga gitu ya, kurang sosialisasi karena durasi main gamenya berlebihan. Kan dia perlu berubah tuh jadwalnya. Lebih mudah kalau hubungannya kita dengan anak itu baik. Jadi poin saya adalah gini. Ya kita boleh concern mengenai aktivitas main gamenya anak kita, ya wajar. Tapi perhatikan, jangan-jangan ada problem yang lebih mendasar dari problem main game anak kita, yaitu apa? Jangan-jangan hubungan kita dengan anak belum baik. Yang menyebabkan risiko dari main game, ya soal konten durasi, itu jadi keluar, itu jadi problem. Ya, kalau terjadi seperti itu, ya jangan cuma fokus pada isu main gamenya aja itu yang mau diatasi. Tapi fokuslah juga memperbaiki yang lebih mendasar, yaitu hubungan kita dengan anak. Malah dalam beberapa kasus yang banyak saya temui, ya, kalau problem main game anak, ya, soal durasi, soal konten itu terjadi pada anak yang sudah lebih besar, yang sudah remaja, gitu ya. Maka justru prioritasnya ada di memperbaiki dulu kualitas hubungan dengan kita, gitu ya. Oke, kita boleh coba menanggulangi soal isu main gamenya aja, tapi biasanya yang saya temui nggak berhasil tuh penanggulangannya.
penanggulangannya. Karena setiap usaha orang tua untuk mengelola konten dan durasinya itu mentok. Anaknya withdraw, menutup diri, nggak mau ngomong, atau ngelawan, memberikan perlawanan yang sangat keras gitu. Jadi adu kuat. Ya kan saya sering bilang, jangan adu kuat dengan anak. Dan dia akan adu kuat. Kenapa? Karena hubungan dengan kita gak baik. Jadi, sekedar menambahkan intensitas kerasnya aturan itu tidak akan mengubah dia gitu ya. Gitu. Kalau seperti itu gimana? Ya prioritaskan, perbaiki dulu hubungannya dengan anak. Oke. Nah, dengan demikian kesimpulannya, main game boleh, tapi kelola risiko konten dan durasinya. Kalau sudah terkelola dengan baik, mestinya tidak ada masalah dan boleh-boleh saja main game.